Fasal menerangkan tentang niat ketika menuntut ilmu. Kemudian setiap penuntut ilmu tidak boleh tidak harus berniat ketika menuntut ilmu, karena niat adalah pokok dari segala hal atau keadaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, semua amal itu tergantung pada niatnya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min amalin yutasarrafu bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasarrafu bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah." Artinya, berapa banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tetapi karena didasari niat yang baik, maka menjadi atau tergolong daripada amal-amal akhirat. Sebaliknya, berapa banyak perbuatan atau amal yang tampak di dalam bentuk amalan akhirat kemudian menjadi amal-amal keduniaan karena didasari niat yang buruk. Dan hendaklah bagi setiap penuntut ilmu dalam menuntut ilmu harus dengan ikhlas, hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari kebahagiaan di akhirat, untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai dengan ilmu. Syekh Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, menukil perkataan para ulama. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutamassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassahu. Artinya, amat besar kerusakan yang diakibatkan orang alim yang ceroboh. Yang lebih besar dari itu adalah yang diakibatkan ahli ibadah yang bodoh. Keduanya adalah penyebab fitnah besar di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan nikmat kesehatan badan. Dan jangan sampai terfikir niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kemuliaan di hadapan pejabat atau lainnya. Muhammad bin Hasan rahimallahu ta'ala berkata,
Seandainya seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya, dan akan kubebaskan diriku dari wala atau kesetiaan mereka. Dan barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadli minar wasadi fayal khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, pasti ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapat kedudukan di masyarakat, kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, dan untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agama, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Yang demikian diperbolehkan sekadar untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan sepatutnya perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dan sepatutnya bagi ahli ilmu harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, yaitu tamak bukan pada tempatnya, menjaga dari apa-apa yang merendahkan ilmu dan ahli ilmu, dan hendaklah ia tawadhu. Tawadhu adalah antara sombong dan hina. Demikian juga bersifat menjaga diri. Yang demikian dapat dipelajari dalam kitab akhlak As-Syekh Al-Imam Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih masyhur dengan sebutan Al-Adib Al-Mukhtar mengalunkan gubuhan. Tawadhu adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadhu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh ujubnya, orang yang tidak mengetahui keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagian di akhir umurnya atau tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga.
Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindarilah dan takutlah bersifat demikian. Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala berkata, besarkan sorban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Dan hendaklah bagi para penuntut ilmu membaca kitab karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf bin Khalid As-Samati ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut mudah saja didapatkan bagi orang yang mencarinya. Kitab tersebut sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abu Bakar Qaddasallahu ruhahu al-aziz. Al-Fatihah.